Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah filsafat, yaitu konsep dasar filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologis dan terminologis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philosophia. Dari akar kata philo berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti love of wisdom, cinta kepada kebijaksanaan. Bagi Socrates, filsafat ialah kajian mengenai alam semesta ini secara teori untuk mengenal diri sendiri. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah kajian mengenai hal-hal yang bersifat asasi dan abadi untuk mengharmonikan kepercayaan mistik atau agama dengan menggunakan akal pikiran. Para filsuf Muslim banyak juga memberi arti kepada filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat merupakan ilmu mulia dan terbaik yang tidak wajar ditinggalkan oleh setiap orang yang berpikir, karena ilmu ini membahas hal-hal yang berguna. Dan juga menurut Al-Farabi menegaskan bahwa filsafat ialah ilmu mengenai yang ada, yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Dan menurut W.P. Montague adalah filsafat adalah usaha untuk memberi suatu konsep akliyah tentang alam semesta serta tempat manusia di dalamnya. Sedangkan menurut Herodotus sendiri tentang filsafat mengatakan bahwa filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Filsafat dengan demikian dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempersoalkan segala sesuatu dalam alam semesta ini secara keseluruhan, mendalam, dan sistematis untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Yang kedua, objek filsafat. Objek filsafat dibagi dua, yaitu objek material, merupakan segala sesuatu yang menjadi problem filsafat atau yang dipermasalahkan oleh dan dalam filsafat. Material filsafat yang sangat luas itu meliputi segala pengetahuan manusia dan apa saja yang ingin diketahuinya. Yang kedua, objek formal. Objek formal filsafat adalah mencari keterangan yang membahas secara mendalam tentang segala objek material filsafat. Yang ketiga, susunan ilmu filsafat. Yang pertama dikemukakan oleh Kulf, seorang filsuf Jerman, bahwa filsafat terbagi dua. Yang pertama, filsafat umum, yang mencakup metafisika, makrifat atau epistemologi dan logika. Yang kedua, filsafat khusus yang mencakup akhlak, keindahan, ilmu jiwa, filsafat alam, hukum, agama, sejarah, dan sosiologi. Perbidangan dan pembagian filsafat sejalan dengan akselerasi ilmu pengetahuan selalu berkembang. Namun demikian, secara umum tetap berkutat pada pembagian yang dapat dikatakan merupakan bidang pokok dari filsafat, yaitu yang pertama, ontologi, yakni ilmu yang berkaitan dengan esensi atau benda atau makhluk secara abstrak. Yang kedua, epistemologi, teori metode dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, arkeologi, studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai. Yang keempat, guna mempelajari filsafat. Yang pertama, filsafat akan menyadarkan kita kepada berbagai masalah yang kita jumpai dalam kehidupan, dan kita akan semakin mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan dengan lebih bijaksana. Karena dengan mempelajari filsafat akan memperluas wawasan kita.
Yang kedua, filsafat akan membantu kita menentukan pandangan hidup yang tegas, yang menjadi pendoban dan landasan kita berbuat sehari-hari. Yang ketiga, dengan mendalami filsafat akan membawa kita kepada kemungkinan untuk menjadi ahli filsafat. Dalam lingkungan akademisi, filsafat membantu untuk membuat orang berpikir mandiri, mendalam, berdasar, kritis, dan berani. Filsafat memungkinkan masyarakat memikirkan masalah-masalah dasar hidupnya secara rasional dengan bahasa, wawasan, dan argumentasi yang universal yang dapat dimengerti oleh semua, sehingga filsafat membuka cakrawala bagi diskusi terbuka mengenai masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.